Keceriaan kami seharian kini berganti dengan situasi panik karena Evan yang tiba-tiba sakit dan terus rewel. Entah kenapa penyebabnya. Ya Tuhan Zah, badannya panas sekali, kita harus gimana? Aku juga nggak tahu mas, balasku yang juga bingung. Selama hidupku, aku belum pernah menangani situasi macam ini. Aku pernah membantu merawat ponakanku yang sakit, tapi hanya untuk sekedar menyuapinya makan. Bahkan untuk mengompres demamnya agar turun, aku pun masih bingung harus menggunakan air hangat atau air dingin. Telepon Resti sekarang, ujar Mas Arman. Mas, bukankah kita cari pertolongan pertama dulu buat Evan? Kita bisa membawanya ke dokter atau ke rumah sakit terdekat dulu, baru setelah itu kita menghubungi Mbak Resti. Balasku yang masih tak ingin terus bergantung dengan Mbak Resti. Jujur aku masih sedikit cemburu jika Mas Arman masih selalu mengandalkan mantan istrinya itu. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang, ucap Mas Arman sambil bergegas memasukkan semua barang-barang kami ke dalam mobil. Ah, hari yang apes. Aku bahkan sama sekali belum menikmati waktu liburanku karena seharian harus mengurus anak-anak dan sekarang harus segera kembali. Saat di perjalanan menuju ke rumah sakit, aku langsung menghubungi Mbak Resti untuk mengabarkan kondisi Evan. Mendengar itu, Mbak Resti sangat panik dan segera menyusul kami ke rumah sakit yang sudah kuinfokan padanya. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa Evan mengalami reaksi alergi atas makanan atau minuman yang sudah ia konsumsi. Siapa yang memberinya makanan yang mengandung kedelai? Mbak Resti langsung menatap tajam kepadaku juga Mas Arman. Sudah kubilang kan mas? Aku yang memberinya susu kedelai itu mbak. Aku memotong ucapannya. Mendengar itu, ia sempat terdiam beberapa saat dan menatapku tajam. Bukankah kamu sudah tahu mas, sejak kecil Evan sangat alergi dengan bahan minuman yang mengandung kedelai. Bentaknya pada Mas Arman yang mungkin itu sengaja ditunjukkan untukku namun tak bisa ia sampaikan langsung padaku. Mbak, aku yang memberikan susu kedelai itu bukan Mas Arman. Aku minta maaf itu salahku karena aku benar-benar tak tahu. Karena itu, aku sangat menyayangkan sikap Mas Arman yang tak memberitahu tentang kondisi Evan padamu. Untuk informasi sepenting ini, kurasa ini bukan kewajiban Mas Arman semata untuk memberitahuku. Mbak Resti juga berkewajiban untuk memberitahuku. Balasku tak mau kalah. Melihat situasi yang mulai memanas antara aku dan Mbak Resti, Mas Arman langsung mengajakku untuk keluar. Kamu apa-apaan sih? Hah, dia menegurku. Bukankah sebaliknya dia harus berterima kasih padaku karena aku mati-matian membelanya? Ini di rumah sakit, Zah, bukan di rumah. Apa susahnya kamu diam saja? Kenapa aku yang suruh dia, Mas? Bukankah kamu lihat sendiri dengan mata kepalamu siapa yang menyolot dari tadi? Resti emosi wajar karena dia seorang ibu. Toh juga itu karena kesalahan kamu. Mendengar itu, aku benar-benar kecewa terhadap sikap Mas Arman. Dia bahkan sama sekali tak menghargai usahaku yang berjuang mati-matian untuk menjadi ibu yang baik kepada kedua putranya. Ya benar, karena dia seorang ibu dan aku bukan. Jadi jangan pernah meminta lagi aku untuk mengerti dengan keadaan anak-anak, karena aku bukan siapa-siapa mereka. Ucapku sambil melangkah meninggalkannya. Sungguh hatiku sangat sakit tersayat dengan kata-kata tajamnya. Zah, maksudku bukan seperti itu. Mas Arman segera menyusulku dari belakang dan mencegahku pergi. Di tengah-tengah pertikaian kami, tiba-tiba Mbak Resti muncul dengan Evan yang sudah ada dalam gendongannya. Sudah selesai? Tanya Mas Arman terbata-bata yang kaget melihat kehadiran Mbak Resti. Syukurlah, kata dokter, dia baik-baik saja karena hanya mengonsumsinya sedikit.
dan diperbolehkan untuk langsung pulang ke rumah. Ya sudah, ayo kita pulang sekarang. Aku akan mengantarkan kalian. Tidak perlu, aku membawa mobil sendiri. Balas Mbak Resti acuh dan segera melangkah melewati kami. Peristiwa ini menambah deretan baru untuk segala pertikaian antara aku dengan Mas Arman. Sudah seminggu berlalu sejak masalah itu, namun sepertinya Mbak Resti masih belum membuka pintu pertemuan untuk kami dan anak-anak. Meski rumit, aku sedikit lega, setidaknya aku tidak melihat batang hidungnya lagi di rumah kami. Tapi bagaimana dengan Mas Arman? Aku sungguh terlalu khawatir jika Mas Arman yang akan datang untuk menghampiri mereka. Bunyi pesan masuk pada ponselku membuatku segera tersadar dari lamunanku. Mas Arman? Aku segera membuka pesan teks yang dikirimkannya padaku. Hah? Syukuran ulang tahun? Lagi? Sebenarnya apa yang ada di benak Mas Arman? Dengan beralasan belum sempat mentraktir teman-teman kantornya, kali ini ia ingin mengadakan acara makan malam di rumah bersama rekan kerjanya. Sungguh aku tak mengerti dengan jalan pikirannya yang berubah-ubah. Sesuai dengan pesan teksnya, hari ini aku mengajak Bi Leni berbelanja di supermarket untuk membeli bahan-bahan makanan untuk acara syukurannya. Kok tumben sekali, Bu, Bapak ingin mengadakan pesta di rumah? Entahlah, Bi, aku juga heran, balasku. Oh ya, udah selesai, Bi. Aku ingin cepat pulang ke rumah. Sambungku lagi sambil mempercepat langkah kakiku menuju ke parkiran. Saat menunggu Bi Leni yang masih berbelanja bahan makanan yang kurang, aku menyibukkan diri dengan menjelajah sosial media. Tiba-tiba terbesit dalam pikiranku tentang keadaan anak-anak. Bagaimana kabar Evan sekarang? Jika dipikir-pikir, sudah seminggu lebih mereka tak pernah lagi berkunjung ke rumah. Aku jadi sedikit penasaran, apakah Mbak Resti benar-benar marah padaku? Aku sengaja berkunjung ke halaman sosial medianya. Seperti yang ku tahu, Mbak Resti sangat aktif membagikan momen anak-anak serta kesehariannya di sosial media miliknya. Di antara banyak kirimannya, aku sedikit lega melihat foto Evan yang telah diunggahnya. Syukurlah anak itu sudah pulih kembali. Mataku kembali terfokus pada satu fotonya yang baru saja ia unggah kemarin. Kenapa banyak sekali komentar? Apa yang istimewa dari foto ini? Kenapa banyak sekali ucapan yang dikirimkan untuk Mbak Resti? Apa yang terjadi? Aku menjelajah seluruh komentarnya untuk mencari informasi lebih detail. Ternyata Mbak Resti baru saja mendapatkan promosi untuk sebuah jabatan baru di kantornya. Namun bukan itu yang membuatku terkejut. Aku mendapati unggahannya yang menampilkan Mas Arman bersama anak-anak. Ternyata bukan anak-anak yang tak diizinkan untuk main ke rumah, tapi aku yang tak diizinkan untuk bertemu dengan mereka. Tiba-tiba perasaanku jadi tidak enak. Pikiran buruk langsung berputar-putar dalam benakku. Apa Mas Arman benar-benar ingin mengundang teman-teman kantornya sebagai perayaan ulang tahunnya? Apakah pesta ini benar untuk dirinya sendiri? Atau apa pesta ini hanya kedok untuk merayakan jabatan baru untuk Mbak Resti?